Saudaraku yang terkasih dimanapun berada, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan mengenal kesesatan. Saya membacakan satu ayat firman Tuhan dari Mazmur pasal 19 ayat yang ke-13. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Ada kalanya tanpa disadari kita anggap itu benar, padahal tanpa kita fahami bahwa sebenarnya itu adalah jalan yang sesat. Saudaraku, agar kita bisa mengenal kesesatan, kita harus memiliki pengetahuan tentang firman Allah. Karena firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu memberitahukan kita mana yang benar, mana yang kudus, dan mana yang salah. Dengan memahami firman Tuhan sebagai pedoman, kita bisa membedakan mana jalan yang benar, mana jalan yang sesat, mana ajaran yang salah, mana ajaran yang benar. Saya memberikan contoh dengan pertanyaan orang-orang Saduki yang ingin menjebak Yesus dengan pertanyaan tentang seorang wanita yang sudah 7 kali menikah. Dia sudah memiliki 7 orang suami secara bergantian, dan semua suaminya itu meninggal. Dan mereka berkata kepada Yesus, pada hari kebangkitan nanti, siapa di antara 7 lelaki yang pernah menjadi suaminya itu akan menjadi suaminya di dunia yang akan datang. Tetapi Yesus menjawab mereka sebagaimana di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-29. Ia berkata kepada mereka, Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Yesus menandaskan di sini bahwa setelah manusia mati dan nanti ada saatnya hari kebangkitan, maka di alam sana, sesudah dunia yang fana ini berlalu, di sana sudah tidak ada lagi perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan hubungan suami istri yang pernah terjalin selama hidup di atas bumi ini tidak berlanjut lagi di sana, melainkan orang-orang yang sudah mati secara jasmani di sana itu hidup seperti malaikat-malaikat. Itulah sebabnya juga tidak ada perkawinan di dunia malaikat, tidak ada. Mereka adalah makhluk-makhluk yang dikuduskan. Saudaraku, seringkali kita mendengar bahwa ada orang yang berani mati karena mempertahankan keyakinannya. Kalaupun ia mati, ia rela. Kalaupun ada istrinya, ada anaknya, ia relakan untuk meninggalkan mereka, dan ia rela mati demi keyakinan yang ia miliki. Karena ia percaya bahwa setelah ia mati meninggalkan bumi ini, ada 70 orang bidadari yang sedang menunggunya di surga. Dan bidadari itu semua perawan-perawan, tidak ada seorang pun janda di antara mereka. Dan demi mendapatkan 70 bidadari, ia rela melakukan hal-hal yang tercela, yang mendatangkan bencana bagi orang lain. Ia rela meninggalkan istri dan anak-anaknya. Kembali kepada pertanyaan, apakah ada pernikahan di sorga? Yesus yang turun dari sorga, dan ketika ia di bumi, ia memberitahukan bahwa di sana tidak ada lagi pernikahan di sorga. Yang tahu sorga adalah yang sudah tinggal di sorga dan yang turun dari sorga. Sehingga kalau ada orang berkata bahwa di surga ada pernikahan dan di sana ada 70 bidadari,
kita bisa menyatakan, bisa kita tandaskan bahwa itu adalah pemahaman yang sesat. Saudaraku, kita bisa mengenal kesesatan kalau kita memahami firman Allah yang sesungguhnya, karena firman Allah itu menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Semoga renungan singkat ini menolong kita semua mengenal jalan kesesatan sehingga kita tidak turut tersesat. Tuhan memberkati.